nggak mandi-mandi, nggak siap-siap, mesen Grab 3 jam. Gue itu pas udah ngecek, gue udah mandi anjing. Bacot. I can't be your love, 'cause I'm afraid of ruining your life. Bapak ya suka naik kereta. Bapak naik mobil, nebeng. Pengen naik kereta gitu. You reckon far away, I'll be pushing your daisies and bring all the chances to Seribut aja ya. but I pray for you all the time. If I could be by your side, I'll give you all my. Jalan disebut Jalan Astrid untuk mengenang Ratu Astrid dan Pangeran Leopold dari Belgia pada tahun 1982. Di bagian tengah jalan ini ditanam bunga Canna Indonesia L. Hydra atau bunga tasbih yang berwarna merah, kuning, dan berbatang hitam yang melambangkan bendera kerajaan Belgia. Nah guys, sekarang kita lagi ada di tumbuhan kopi Arabica. Nah, kopi Arabica ini atau kopi Arabica ini adalah salah satu jenis kopi yang paling populer dan memiliki kualitas tinggi di dunia. Nah, terus tumbuhan kopi Arabica ini tuh asalnya dari Ethiopia dan kemudian dia menyebar ke Arab Saudi. Kopi ini tuh biasanya tumbuh pada dataran tinggi sekitar 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Ini tumbuhan kopi Arabica ini memerlukan kelembapan yang tinggi antara 60 sampai 80%. Ciri-ciri tumbuhan itu seperti ini guys. Tumbuhan kopi Arabica memiliki bentuk yang menjulang ke atas dengan tinggi sekitar 3 sampai 4 meter. Daun tumbuhan kopi Arabica ini berbentuk oval dengan panjang sekitar 10 sampai 15 cm. Bunga tumbuhan kopi Arabica berwarna putih dengan diameter sekitar 1 sampai 2 cm. Buah tumbuhan kopi Arabica berbentuk bulat dengan diameter sekitar 1 sampai 2 cm. Nah, ini adalah taman koleksi tumbuhan obat, Medicinal Plants Garden. Masyarakat dunia termasuk Indonesia dengan kearifan lokal di masing-masing daerah. Sejak dahulu telah menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan obat alami. Untuk menjaga kelestarian tumbuhan obat tersebut, Kebun Raya Bogor juga melakukan konservasi menjaga kelestarian tumbuhan obat tersebut. Kebun Raya Bogor juga melakukannya konferensi tumbuhan obat sebagai bagian dari koleksinya yang dikumpulkan dari berbagai daerah di Indonesia dan di belahan dunia lainnya. Koleksi tumbuhan obat Kebun Raya Bogor disatukan dalam taman tematik yang memiliki 11 kelompok berdasarkan kegunaan dari masing-masing spesies tersebut, yaitu 1. Tumbuhan obat untuk permasalahan kulit dan kelamin. 2. Permasalahan pernafasan. 3. Permasalahan mulut dan pencernaan. 4. Permasalahan otot dan tulang. 5. Organ dalam. 6. Permasalahan kewanitaan. 7. Obat demam. 8. Tumbuhan obat aromatik. 9. Tumbuhan obat berfungsi afrodisak, tonikum, dan stimulan. 10. Obat kanker. Dan 11. Penawar racun. Taman tematik tumbuhan ini dibangun dengan konsep yang menarik. Selain memberikan pengetahuan mengenai tumbuhan obat, taman ini juga menyediakan sarana rekreasi yang memberikan fungsi relaksasi dan aromaterapi di tengah suasana taman yang asri. Jalur refleksi yang baik untuk kesehatan juga disungguhkan di taman ini. Nah guys, ini adalah Taman Swaetjana Kasar.
Taman ini tuh dibangun pada 18 Mei 1988 sebagai penghargaan terhadap Soeirjan Kasan, salah satu seorang kurator di Kebun Raya Bogor pada tahun 1949 sampai 1959 yang kemudian menjadi orang Soeirjan. Gak kelihatan. Oke, ulang dari awal ya. Nah guys, ini adalah Taman Soeirjan Kasan. Soeirjana. Oke guys, ini adalah Taman Soeirjana Kasan. Taman ini dibangun pada 18 Mei 1988 sebagai penghargaan terhadap Soeirjana Kasan, salah seorang kurator di Kebun Raya Bogor pada tahun 1949 sampai 1959 yang kemudian menjadi orang Indonesia pertama yang menjabat Direktur Kebun Raya Bogor pada tahun 1959 sampai 1969. Selain terdapat patung Soeirjana Kasan di sana, taman ini dihiasi ornamen tanam yang ditata dalam satu relief besar berbentuk Garuda Pancasila, lambang negara Republik Indonesia. Sehingga taman ini disebut juga Taman Bhinneka. Jika dilihat sejajar pandangan mata, maka tidak ada yang aneh dari penataan bentang taman ini. Untuk memastikannya, cobalah kalian lihat dari sana sampai ke sana. Nah, ini adalah keluarga Palem atau Palmea Collection, Arasaceae. Palem merupakan salah satu kelompok tumbuhan tinggi yang berkeping satu atau Monocotyledoneae. Kelompok tumbuhan ini banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias karena penampilannya yang indah dan menarik serta perawatannya yang mudah. Selain sebagai tanaman hias, ada beberapa spesies palem yang berpotensi sebagai sumber karbohidrat yang berupa pati atau gula, seperti aren atau Arenga pinnata dan nipah atau Nipa fructicans atau sagu yang disebut Metrosilon sagu dan kelapa atau Cocos nucifera. Di dunia diperkirakan terdapat 2.800 spesies palem yang terdiri atas sekitar 200 marga. Dari jumlah tersebut, 576 spesies diantaranya merupakan palem asal Indonesia. Saat ini sedikitnya ada 286 spesies dengan jumlah spesimen 1.215 yang sudah ditanam di Kebun Raya Bogor. Di sini tuh ada koleksi paku-pakuan. Di dunia terdapat sekitar 13.000 jenis paku. Dari jumlah tersebut, kawasan Malaysia yang terdiri dari sebagian besar kepulauan Indonesia memiliki 1.200 jenis paku-pakuan. Secara umum, tumbuhan paku memiliki akar, batang, dan daun. Hanya saja, pada beberapa jenis paku yang hidup di tanah, batang tersebut tumbuh sejajar dengan tanah. Batang ini sering tertutup oleh rambut atau sisik yang berfungsi sebagai pelindung. Nah, daun paku-pakuan yang tunggal, jamak, bahkan ada yang mirip ganda. Paku-pakuan dapat dijumpai di tepi-tepi pantai seperti pegunungan yang tinggi. Beberapa jenis mampu hidup di air seperti azolla yang banyak terdapat di sawah. Di tepi sungai, tumbuhan ini juga dapat ditemukan, baik yang hidup di tanah maupun yang merambat atau tumbuh menumpang sebagai epifit di pohon. Kadang-kadang keberadaannya dapat menjadi gulma. Bangunan unik ini bernilai sejarah didirikan oleh Sir Thomas Stamford Raffles, seorang letnan gubernur Inggris di Pulau Jawa pada tahun 1811 sampai 1816. Sebagai kenangan kepada istrinya, Olivia Marine Raffles meninggal pada tahun 1814 pada usia 43 karena malaria. Sebagai istri gubernur, Olivia Marine memperkenalkan reformasi sosial di kalangan masyarakat Jawa. Sebaik kata-kata puitis dalam bahasa Inggris klasik yang ditemukan di tugu ini adalah tulisan oleh istrinya. Nah, jadi guys, sekarang kita lagi di pemakaman Belanda atau makam Belanda. Jadi komplek pemakaman tua ini udah ada
jauh sebelum Kebun Raya Bogor didirikan pada tahun 1817. Jadi di komplek ini tuh terdapat 42 makam, 38 diantaranya mempunyai identitas, sedangkan sisanya tidak dikenal. Kebanyakan yang dimakamkan di sini adalah keluarga dekat Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ada makam DRN, seorang gubernur jenderal yang menjabat 1836 sampai 1840, dan makam Mr. Ari Prince, seorang ahli hukum yang pernah 2 kali menjadi pejabat sementara gubernur di Hindia Belanda. Nah, di sini kita berada di depan Istana Bogor. Istana Kepresidenan Bogor didirikan pada tahun 1745 oleh Gubernur Jenderal Gustav Baron van Loo. Pada awalnya, istana ini berfungsi sebagai tempat peristirahatan gubernur jenderal di Jakarta, dan sejak tahun 1870 Istana Bogor menjadi kediaman resmi para gubernur jenderal Belanda dan diberi nama Uitenzorg yang dalam bahasa Belanda berarti di luar kekhawatiran. Saat ini istana ini berfungsi untuk menyambut tamu-tamu negara serta menyelenggarakan acara keanekaragaman. Iya. Nah, ini adalah pohon kanon. Pohon kanon jenis ini tentu saja tidak bisa dipakai menembak musuh saat berperang. Ia hanya sejenis tumbuhan yang buahnya bulat menyerupai peluru kanon berkarat, sehingga tumbuhan ini dikenal dengan nama pohon kanon. Buahnya sebesar jeruk bali, berwarna coklat namun tidak enak dimakan. Tumbuhan yang berasal dari Guyana, Amerika Selatan ini bunganya berwarna jingga, kuning, putih, dan merah jambu. Perbungaannya unik, yaitu cauli orus, di mana bunga dan buahnya menempel pada batang pohon. Ini contohnya. Sekian vlog kita hari ini. Terima kasih. Nih, gue tadi habis beli ini, namanya Maida. Terus ini tuh ada kandungan isotoniknya sama vitamin C-nya. Kalau minum pasti langsung segar. Emang gitu? Iya, dan minum. Gimana? Langsung segar kan? Iya, sumpah gue seger banget. Emang ini langsung on fire nih. Pasti lo langsung menang kan tadi? Yeay. Jadi ini perjalanan dari rumah ke Kebun Raya Bogor. Pertama jam 13.33 sampai 13.41 dengan jarak 3 km, sekitar 7 menit dari rumah ke stasiun Manggarai. Lalu di stasiun Manggarai kita ke Bogor dari jam 14.03 sampai 15.14, atau sekitar 1 jam 10 menit. Itu sekitar 42 km. Lalu dari stasiun Bogor, setelah itu kita jalan kaki dari stasiun Bogor pada jam 15.44 sampai 17.11, atau sekitar 1 jam 26 menit. Lalu setelah dari Kebun Raya Bogor, kita berjalan ke arah stasiun Bogor pada jam 18.19 sampai 19.10, atau 40 menitan.
Setelah itu, kita mengambil perjalanan ke Jakarta lagi dari jam 19.10 sampai 20.18. Sekitar 1 jam lebih. Sekian, terima kasih.